Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 ingin menjelaskan analisa dan perancangan sistem toko Bandeng Presto DKK Semarang yang kami buat. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya dan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya, Muhammad Arijudin, NIM 2201530026. Saya Bintang Arya Widya Putra dengan NIM 2201530035. Saya Muhammad Maulana Irfan Arifani dengan NIM 2201530020. Saya Ilham Faisal Seto Aji dengan NIM 2201530041. Dan saya Muhammad Zaki Eka Prasetya dengan NIM 2201530040. Sistem toko Bandeng Presto DKK Semarang. Sejarah toko Bandeng Presto DKK adalah toko yang menjual oleh-oleh khas Semarang, yaitu Bandeng Presto. Toko ini berdiri sejak 2019 dan masih ada sampai sekarang. Toko ini melayani pemesanan Bandeng Presto untuk oleh-oleh dan juga untuk makanan harian. Hal ini dapat dilihat dari cara pembungkusan makanannya. Untuk oleh-oleh lebih rapi dan untuk harian lebih simpel agar lebih murah. Pada awalnya toko ini melakukan penjualan dengan cara menitipkan Bandeng Presto ke warung-warung yang ada di pasar tradisional. Yang kedua, bidang dan ruang lingkup sistem. Sistem penjualan masih secara manual dan untuk penyimpanan data masih secara manual juga. Manajemen pembelian dan pemesanan. Pelanggan bisa datang langsung ke toko dan bisa memesan melalui WhatsApp atau Instagram. Yang kedua, manajemen penyimpanan. Bandeng Presto yang masih ada atau sudah siap selalu tertata di depan toko dan bahan baku pembuatan Bandeng Presto belum dicatat secara pasti untuk totalnya. Yang ketiga, ada manajemen pembuatan. Pesanan diambil dari dapur dulu dan diletakkan di depan toko, dan juga pesanan jauh-jauh hari akan disiapkan pada H-1 pengambilan. Yang terakhir ada manajemen keuangan, menggunakan catatan manual dan perhitungan manual. Goal sistem lama. Tujuan untuk melayani pembelian agar merasa lebih nyaman, memudahkan pengolahan toko untuk menciptakan pengalaman toko yang nyaman bagi pelanggan, menyederhanakan proses operasional toko dan menekan biaya operasional. Sistem dirancang dengan fokus pada kemudahan pengguna, baik bagi pelanggan maupun pegawai. Sistem lama bertujuan untuk membantu pengolahan toko dan mengatur penjualan stok barang dan laporan keuangan. Berikut komponen sistem lama. Subsistem. Yang pertama ada subsistem pemesanan makanan. Tujuan menerima pesanan dan mencatat pesanan. Manfaat pesanan pembeli agar segera dilayani secara urut sesuai dengan pesanan. Deskripsi aktivitas. Pelanggan melakukan pembelian secara langsung atau pesanan melalui WhatsApp atau Instagram dan akan dicatat secara manual secara fisik. Yang kedua ada subsistem keuangan. Tujuan mencatat pemasukan dan pengeluaran secara manual. Manfaat mengetahui jumlah uang yang diterima dan digunakan untuk keperluan operasional. Deskripsi aktivitas. Pemilik usaha mencatat transaksi keuangan secara manual di buku kas, termasuk uang masuk dari penjualan dan uang keluar untuk pembelian bahan baku, biaya operasional lainnya. Yang ketiga ada subsistem penyimpanan. Tujuan mengelola stok bahan baku dan barang jadi. Manfaat memastikan ketersediaan bahan baku dan produk agar dapat memenuhi permintaan pelanggan secara tepat waktu. Deskripsi aktivitas. Pemilik usaha mencatat keluar masuknya bahan baku dan barang jadi secara manual. Yang keempat, subsistem promosi. Tujuan memasarkan produk kepada pelanggan. Manfaat meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pelanggan. Deskripsi aktivitas. Pemilik usaha mempromosikan produk melalui media sosial Instagram.
komponen sistem lama. B. Personil sistem. 1. Personil yang terlibat langsung. Jabatan keuangan, menerima pesanan, mencatat pesanan, dan menyampaikan pesanan ke dapur. Untuk juru masak, membuat pesanan, mengecek bahan baku, dan menjaga kebersihan dapur dan makanan. Dan untuk marketing, melakukan promosi kepada orang-orang melalui media sosial dan secara langsung. Yang kedua, ada personil yang tidak terlibat langsung. Jabatan supplier bahan baku, menyediakan bahan baku dari semuanya. Berikutnya ada pelanggan, memberikan masukan dan kritik. Yang terakhir ada media sosial Instagram, melakukan promosi melalui pencarian dan sistem rekomendasi. Deskripsi masing-masing subsistem. 1. Subsistem pemesanan makanan. Manfaat: memastikan pesanan tercatat dengan baik dan layanan yang cepat bagi pelanggan. Tujuan: memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan baik secara langsung maupun secara jauh melalui WhatsApp atau Instagram. Prosedur bisnis. Pertama, pelanggan melakukan pemesanan secara langsung di toko atau melalui WhatsApp atau Instagram. Yang kedua, pesanan dicatat secara manual oleh pegawai toko dan diserahkan ke dapur untuk diproses. Yang tiga, proses pencatatan ini masih dilakukan secara fisik dan resiko kehilangan atau kesalahan pencatatan. Yang kedua, ada subsistem keuangan. Manfaat: memastikan pencatatan yang akurat mengenai pemasukan dan pengeluaran toko. Tujuan: mengetahui secara langsung arus kas yang terjadi dalam toko untuk kelancaran operasional. Untuk prosedur bisnis, pemilik toko mencatat setiap transaksi keuangan secara manual di buku kas. Berikutnya, semua pemasukan dan pengeluaran dicatat secara manual yang memerlukan pengawasan dan pengecekan berulang kali untuk memastikan akurasi. Yang ketiga, ada subsistem penyimpanan. Manfaat: memastikan ketersediaan bahan baku dan produk jadi yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Tujuan: menjaga agar stok bahan baku dan produk jadi tetap terjaga serta memudahkan pengelolaan barang. Untuk prosedur bisnis, pemilik toko mencatat keluar masuknya barang secara manual. Stok barang tidak tercatat dengan akurat yang bisa menyebabkan kehabisan stok atau kelebihan barang yang tidak diperlukan. Yang keempat, ada subsistem promosi. Manfaat: meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar dengan memanfaatkan media sosial. Tujuan: meningkatkan kesadaran pelanggan tentang produk yang dijual dan menarik perhatian pasar baru. Prosedur bisnis: pemilik toko memanfaatkan Instagram sebagai alat promosi. Konten yang diposting termasuk foto, produk, dan informasi mengenai penawaran spesial. Dan terakhir, promosi dilakukan secara sporadis tanpa analisis pasar yang mendalam. Berikutnya yang B, yaitu identifikasi masalah dan penjelasannya. Yang pertama, masalah pada subsistem pemesanan makanan. Proses pencatatan manual yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pemesanan atau kehilangan informasi. Kemudian pelanggan yang memesan melalui WhatsApp atau Instagram dapat menyebabkan kesalahan komunikasi dan keterlambatan. Kemudian yang kedua, masalah pada subsistem keuangan. Yang pertama, pencatatan manual berisiko besar terhadap kesalahan akuntansi atau kehilangan data keuangan yang krusial. Kemudian tidak adanya laporan keuangan yang real time untuk memudahkan pemantauan pengeluaran dan pemasukan. Lanjut. Yang ketiga, masalah pada subsistem penyimpanan. Manajemen stok yang tidak efisien dan rawan kesalahan menyebabkan toko bisa kehabisan stok bahan baku atau memiliki barang lebih dari yang diperlukan. Kemudian tidak adanya penghitungan yang akurat mengenai sisa stok bahan baku yang dapat menyebabkan pemborosan atau keterlambatan dalam memenuhi pesanan. Kemudian yang keempat, ada masalah pada subsistem promosi. Promosi yang dilakukan hanya melalui media sosial Instagram tanpa analisis pasar atau strategi pemasaran yang terukur.
tidak adanya pemantauan efektivitas promosi yang menyebabkan kesulitan dalam mengukur dampak dari kegiatan pemasaran yang dilakukan. Kemudian yang C, menentukan alternatif solusi masalah yang diimplementasikan dalam deskripsi model sistem terkomputerisasi. Yang pertama yaitu solusi untuk subsistem pemesanan makanan. Implementasi sistem pemesanan berbasis aplikasi atau website yang memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan dengan mudah dan otomatis tercatat dalam sistem. Pengguna aplikasi pesan yang terintegrasi dengan sistem POS (Point of Sale) untuk memudahkan pencatatan pesanan dan meminimalkan kesalahan dalam pencatatan. Kemudian yang kedua, solusi untuk subsisten keuangan. Implementasi perangkat lunak akuntansi yang dapat secara otomatis mencatat setiap transaksi keuangan secara digital. Sistem yang memberikan laporan keuangan secara real-time yang memudahkan pemilik toko dalam pengambilan keputusan finansial. Kemudian yang ketiga, solusi untuk subsisten penyimpanan. Penggunaan sistem manajemen inventaris yang terkomputerisasi untuk memantau keluar masuknya bahan baku dan produk jadi. Kemudian integrasi sistem yang memberikan peringatan ketika stok mencapai batas minimum, memudahkan pemilik dalam menjaga kelancaran operasional. Kemudian yang keempat, solusi untuk subsisten promosi. Penggunaan platform pemasaran digital yang memungkinkan untuk merencanakan dan mengukur efektivitas promosi secara lebih terukur, seperti dengan menggunakan Google Ads, Facebook Ads, atau aplikasi manajemen media sosial yang lebih canggih. Kemudian analisis data untuk mengetahui waktu dan jenis konten yang paling efektif dalam menarik pelanggan, serta penggunaan kampanye yang terarah. Kemudian nama sistem baru, Sistem Informasi Penjualan dan Manajemen Stok Toko Bandeng Presto DKK. Yang pertama ada deskripsi sistem baru. Sistem Informasi Penjualan dan Manajemen Stok Toko Bandeng Presto DKK adalah solusi yang direncanakan untuk membantu mengintegrasikan dan mendigitalisasi proses operasional toko. Sistem ini akan memungkinkan pegawai toko untuk mencatat pesanan pelanggan yang datang langsung ke dalam sistem secara terukur. Selain itu, sistem akan mengelola manajemen stok bahan baku dan produk jadi, mencatat transaksi keuangan secara digital, dan mendukung aktivitas promosi. Dengan mengganti proses manual yang rentan akan kesalahan dengan sistem digital, toko dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi, akurasi data, dan informasi real-time untuk mendukung operasional dan pengambilan keputusan. Yang pertama, manfaat dan tujuan sistem. Manfaat sistem baru. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan pesanan, pengelolaan keuangan, dan manajemen stok. Yang kedua, mempercepat proses pelayanan pelanggan dan mengurangi resiko kesalahan komunikasi akibat pencatatan manual. Yang ketiga yaitu menyediakan data keuangan dan stok secara real-time untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keempat yaitu meningkatkan efektivitas promosi melalui analisa data dan strategi pemasaran yang terukur. Yang terakhir, menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih nyaman dan modern bagi pelanggan. Kemudian ada tujuan sistem baru. Yang pertama yaitu mengotomatisasi proses pencatatan pesanan, pencatatan transaksi keuangan, dan pengolahan inventoris toko. Yang kedua yaitu menyediakan laporan keuangan dan stok yang akurat dan real time. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang cepat dan akurat. Yang keempat yaitu mengoptimalkan strategi pemasaran untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan. Yang terakhir yaitu meminimalkan kesalahan manual dan potensi kehilangan data. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem baru kebutuhan fungsional. Yang pertama yaitu modul
pemesanan. Yang pertama, sistem harus memungkinkan pegawai untuk memasukkan detail pesan pelanggan yang diterima secara langsung di toko atau melalui WhatsApp atau Instagram. Sistem harus dapat memverifikasi ketersediaan stok produk saat pesanan dimasukkan. Yang ketiga, sistem harus dapat menghasilkan notifikasi pesanan untuk bagian dapur atau juru masak. Yang keempat, yaitu sistem harus dapat melacak status pesanan, misalnya menunggu proses, sedang diproses, diambil, atau dikirim. Yang terakhir, sistem harus dapat mencetak struk atau nota pesanan. Modul keuangan yang pertama yaitu sistem harus dapat mencatat semua transaksi pemasukan, yaitu penjualan, atau secara otomatis berdasarkan pesanan yang telah diproses. Yang kedua, sistem harus dapat mencatat transaksi pengeluaran, misalnya pembelian bahan baku, biaya operasional yang diinputkan oleh pegawai. Yang keempat, sistem harus dapat menghasilkan laporan keuangan periodik seperti harian, mingguan, ataupun bulanan secara real time. Yang terakhir, sistem harus dapat mengolah data diskon atau promosi. Untuk modul inventaris atau stok, yang pertama yaitu sistem harus dapat mencatat masuknya bahan baku seperti supplier. Yang kedua, sistem harus dapat mengurangi stok produk, jadi secara otomatis setelah pesanan selesai. Yang ketiga yaitu sistem harus dapat menampilkan stok bahan baku dan produk secara real time. Yang keempat, sistem harus dapat memberikan peringatan otomatis ketika stok bahan baku atau produk yang sudah mencapai batas minimum. Yang terakhir, sistem harus dapat melakukan update stok secara otomatis berdasarkan transaksi pembelian ataupun penjualan. Kemudian ada modul manajemen penggunaan. Yang pertama, sistem harus dapat memiliki fitur login atau logout untuk pengguna. Yang kedua, sistem harus dapat mendukung peran pengguna dengan hak akses yang berbeda, misalnya pemilik, kasir atau admin, juru masak, dan marketing. Yang terakhir, sistem harus dapat mengelola data pengguna seperti tambah, ubah, ataupun hapus. Berikut adalah kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada kinerja atau performance. Sistem harus responsif dan cepat dalam memproses input data pesanan dan transaksi. Misalnya pencatatan pesanan tidak lebih dari 5 detik. Yang kedua ada sistem harus mampu menangani volume transaksi harian yang tinggi, terutama saat jam sibuk. Lalu ada keamanan atau security. Yang pertama, sistem harus memiliki mekanisme otentik dan otorisasi untuk mencegah akses tidak sah ke data sensitif. Lalu yang kedua, data transaksi dan keuangan harus dilindungi dari kebocoran atau kehilangan. Yang ketiga, sistem harus memiliki fitur backup dan recovery data secara periodik. Lalu ada keandalan. Yang pertama, sistem harus stabil dan tidak sering mengalami downtime saat operasional toko. Yang kedua, sistem harus dapat meminimalkan kehilangan data jika terjadi kegagalan sistem. Lalu ada ketersediaan. Sistem harus dapat diakses selama jam operasional toko. Lalu ada kemudahan pengguna. Antar muka pengguna atau UI harus intuitif, ramah pengguna, dan mudah dipelajari oleh pegawai toko dengan berbagai tingkat keahlian komputer. Yang kedua, sistem harus menyediakan pesan kesalahan yang jelas dan panduan pengguna yang memadai. Berikut adalah tabel tipe datanya. Yang pertama, perancangan tingkah laku sistem dari sudut pandang user atau aktor utama. Kasir atau admin memproses pesanan, mencatat transaksi, mengelola stok. Yang kedua, pemilik melihat laporan penjualan dan keuangan. Use case login. Yang pertama ada login sistem, yang kedua ada mengelola data pelanggan, yang ketiga memasukkan pesanan baru, yang keempat memproses pembayaran, yang kelima mengelola data produk, yang keenam mengelola data bahan baku, yang ketujuh melihat daftar pesanan, yang kedelapan mengelola transaksi keuangan, yang kesembilan melihat laporan keuangan dan stok. Lalu yang kedua ada perancangan aliran aktivitas sistem proses pemesanan produk. Yang pertama
kasir mengoperasikan sistem. Yang kedua, sistem menampilkan semua produk. Yang ketiga, kasir mengecek ketersediaan stok pada sistem dan menyampaikan ketersediaan stok. Yang keempat, pelanggan melakukan pemesanan secara langsung. Yang kelima, kasir mencatat pesanan ke sistem. Yang keenam, kasir cek stok. Dan yang ketujuh, sistem update stok produk dan pemasukan. Berikut adalah yang pertama, perancangan spesifikasi instan objek, nama, atribut operasi, dan hubungan di antaranya. Yang pertama ada objek pelanggan dengan atribut ID pelanggan dan nama pelanggan. Yang berikutnya operasi buat pelanggan. Catatan nama pelanggan dicantumkan di struktur dan digunakan untuk identifikasi transaksi. Yang kedua ada objek produk, atributnya ID produk, nama produk, harga jual, stok. Lalu operasi dengan atribut tambah produk, ubah produk, hapus produk, dan kurangi stok atau jumlah. Catatan produk dipilih langsung saat kasir membuat pesanan. Yang ketiga, objek pesanan dengan atribut ID pesanan, ID pelanggan, tanggal pesan, status total harga, metode pembayaran, dan nomor antrian. Dengan operasi buat pesanan, lanjutkan pesanan, bayar pesanan, cetak struk. Dengan catatan objek ini menjadi pusat transaksi yang terhubung ke pelanggan, detail pesanan, dan transaksi keuangan. Yang keempat, dari merancang sistem baru yang menggunakan konsep OOD atau konsep UML, berikut objek detail pesanan yang dibutuhkan yaitu ID detail, ID pesanan, ID produk, jumlah, harga satuan, subtotal. Untuk operasi yang dilakukan yaitu tambah detail pesanan dan menghitung total jumlah pesanan. Untuk tambahan catatannya digunakan untuk menampilkan daftar produk yang dibeli oleh pelanggan yang akan muncul setelah kasir menekan tombol lanjutkan atau saat melihat riwayat transaksi. Yang kelima yaitu objek transaksi keuangan. Atribut yang ada dalam transaksi keuangan yaitu ID transaksi, tanggal, metode pembayaran, jumlah uang, dan ID pesanan. Untuk operasi yang dilakukan yaitu mencatat transaksi. Saat kasir mengklik bayar, maka akan terlihat sebuah laporan keuangan. Catatan hanya mencatat pemasukan, tidak mencatat pengeluaran. Yang keenam yaitu pengguna. ID pengguna, nama, username, password, dan hak akses. Operasi yang dibutuhkan yaitu login dan logout. Pada atribut pengguna ini tuh digunakan hanya untuk pemilik dan kasir atau admin. Hubungan antar objek. Objek pelanggan berrelasi satu ke banyak dengan pesanan karena satu pelanggan dapat memiliki banyak pesanan. Yang kedua, objek pesanan berrelasi satu ke banyak dengan detail pesanan karena satu pesanan dapat berisi beberapa produk. Yang ketiga yaitu objek produk berrelasi satu ke banyak dengan detail pesanan karena satu produk bisa muncul dalam banyak pesanan. Yang keempat yaitu objek pesanan memiliki relasi satu ke satu dengan transaksi keuangan karena setiap pesanan menghasilkan satu transaksi pemasukan. Yang kelima yaitu objek pengguna dapat terhubung dengan banyak transaksi dan pesanan sebagai pencatat aktivitas di sistem tergantung log implementasi login. Yang keempat yaitu ada perancangan interaksi antara objek dan susunannya berdasarkan urutan dan rangkaian waktu. Skenario pemesanan produk. Ada admin, objeknya yaitu form pesanan, produk, detail pesanan, dan database. Sequence-nya yaitu 1. Kasir login, 2. Sistem menampilkan stok produk, 3. Kasir memilih menu pesanan, 4. Kasir input data pesanan, jumlah, dan nama pelanggan, 5. Sistem simpan ke database, 6. Sistem menampilkan pesanan sukses. Berikut merupakan sequence diagramnya yaitu pelanggan melakukan pembelian dan kasir memasukkan datanya atau pembeliannya ke dalam sistem POS. Kemudian akan keluar struk akan berjalan kepada dapur dan pelanggan, dan kemudian akan masuk ke antrian dan saat sudah jadi akan dipanggil oleh seorang kasir. 5. Perancangan interface input atau output.
1. Antarmuka input atau output layar pemesanan pelanggan. Kegunaan: berfungsi untuk kasir memproses pemesanan pelanggan, mencatat, dan memasukkan pesanan pelanggan, dan melakukan transaksi pembayaran. Komponen yang dibutuhkan yaitu header, menampilkan badang presto DKK sebagai nama aplikasi. 2. Daftar produk, menampilkan berbagai macam produk dengan informasi seperti nama badang presto goreng, harga 20.000, dan stok 9. 3. Detail order, menampilkan list order yang berisi jumlah beli, nama produk, dan harga produk serta subtotal. Yang keempat yaitu kontrol plus dan minus, untuk menentukan jumlah produk yang dipilih seperti akan menambah atau mengurangi produk. Yang kelima, button selesai, menampilkan pop-up yang berisi pencatatan nama pelanggan, pemilihan metode pembayaran, dan ringkasan pesanan seperti jumlah beli, nama produk, dan harga produk serta subtotal. 6. Button bayar, button yang ada saat pop-up keluar berfungsi sebagai pembayaran. Alur input atau output. Input kasir menginput pemesanan, memilih produk, dan memasukkan ke dalam list order menggunakan ikon tambah dan minus untuk menambah dan mengurangi produk. Output menampilkan informasi pesanan yang telah diinput oleh kasir. 2. Antarmuka input atau output layar manajemen produk. Kegunaan: berfungsi mengelola produk seperti menambah, menghapus, edit, dan restock, dan nantinya akan ditampilkan pada sistem kasir atau pemesanan pelanggan. Komponen yaitu ada add produk atau tambah produk, menampilkan pop-up untuk input nama badang presto harga 20.000 dan menambahkan foto produk. 2. Edit produk, merupakan tools untuk mengedit produk agar sesuai dengan yang diinginkan. 3. Restock, itu untuk menambah jumlah stok terbaru. Alur input atau outputnya yaitu input tambah, manajemen menambah produk dengan menekan tombol tambah produk atau mengisi form. Input edit, manajer memilih produk yang akan diedit lalu bagian mana yang akan diedit, contoh harga atau gambar. Input restock, manajemen memilih produk mana yang akan di restock. Untuk output, sistem akan memperbarui segala macam input yang telah dilakukan oleh manajer dan menampilkan gambar produknya. 3. Antarmuka input atau output layar laporan. Kegunaan: memberikan informasi laporan mengenai rekap penjualan harian, bulanan, atau berdasarkan periode tertentu. Komponen: filter periode tanggal, mulai tanggal sampai selesai tanggal. 2. Cetak, digunakan oleh manajer untuk mencetak laporan dari periode yang ditentukan. 3. Tabel detail laporan penjualan, berisi kolom-kolom nomor 1 seperti bulan, tanggal, nama produk, badang presto, jumlah harga, total beli, dan total pendapatan keseluruhan dalam periode yang ditentukan. Alur input atau output. Input: manajer melihat laporan penjualan dan memasukkan periode tanggal yang diinginkan, dan manajer bisa mendownload laporan. Yang kedua yaitu outputnya. Sistem menampilkan laporan dengan periode yang sudah ditentukan, dan sistem dapat menghasilkan file laporan dalam bentuk PDF dengan mendownload file laporan tersebut. Yang berikutnya adalah model analisa sistem lama menggunakan tools DFD, ER diagram, kamus data, dan model analisa. Berikut ini adalah gambar-gambar dari gambar DFD level 0, gambar DFD level 1, dan gambar ER diagram. Berikutnya untuk kamus data dari data store, nama data store-nya itu DS1, buku pesanan, deskripsi, menyimpan data pesanan pelanggan, media penyimpanan menggunakan buku tulis atau manual. Berikutnya data store DS2 itu buku kas. Untuk menyimpan data transaksi keuangan toko, media penyimpanan masih menggunakan buku kas manual. Berikutnya DS3 atau buku stok bahan, untuk menyimpan catatan stok bahan baku masuk atau keluar. Media penyimpanannya itu masih berupa buku stok manual. Berikutnya DS4 atau buku stok produk,
Itu untuk menyimpan catatan stok produk jadi siap jual. Media penyimpannya buku stok manual. Dan yang terakhir DS5 atau catatan promosi. Untuk menyimpan catatan promosi via story IG atau offline. Media penyimpannya masih catatan lepas atau manual. Data flow untuk yang pertama itu DF1, data pemesanan. Bentuk data itu nama, produk, jumlah, dan kontak. Arus datanya itu dari pelanggan ke pegawai atau buku pesanan. Yang berikutnya ada DF2, data keuangan masuk. Itu bentuk datanya ada tanggal, jumlah, dan deskripsi. Arus datanya tuh dari penjual ke buku kas. Yang berikutnya itu DF3 atau data keuangan keluar. Bentuk datanya itu tanggal, jumlah, dan deskripsi. Arus datanya itu dari pegawai ke buku kas. Yang berikutnya DF4 atau data stok bahan masuk. Bentuk datanya nama bahan, jumlah, dan satuan. Terus datanya itu dari supplier ke buku stok bahan. Yang berikutnya itu DF5 atau data stok bahan keluar. Untuk bentuk data itu sama, nama bahan, jumlah, dan satuan. Untuk arus datanya juga sama, dari dapur ke buku stok bahan. Yang berikutnya DF6 atau data produk jadi. Bentuk datanya itu nama produk, jumlah, dan harga. Arus datanya itu dari dapur ke buku stok produk. Yang berikutnya itu DF7 atau data promosi. Datanya itu tanggal, media, dan konten. Arus datanya dari marketing ke catatan promosi. Oke, untuk eksternal, nama eksternal entity-nya itu pelanggan, tipenya eksternal. Hubungan dengan sistem itu untuk pemesanan produk dan menerima pesanan. Yang berikutnya itu supplier bahan baku, tipenya eksternal. Hubungan dengan sistem mengirim bahan baku ke toko. Yang berikutnya media sosial Instagram, tipenya sistem eksternal. Hubungan dengan sistem sebagai sarana promosi produk secara online. Yang berikutnya itu tahapan proses. Yang pertama itu proses 1. Di proses 1 itu menerima pesanan. Penjelasannya untuk mencatat pesanan pelanggan. Inputnya data pemesanan dari pelanggan. Outputnya data pesanan di buku pesanan. Berikutnya itu proses 2, yaitu mencatat transaksi. Berguna untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan. Data inputnya itu uang masuk atau keluar. Outputnya data transaksi di buku kas. Yang berikutnya proses 3, yaitu mengelola stok bahan. Mencatat bahan baku masuk dan keluar. Data masuk inputnya itu data stok bahan dari supplier atau dapur. Outputnya catatan stok bahan baku. Yang berikutnya proses 4, yaitu mengelola stok produk. Berguna untuk mencatat produk jadi dari dapur. Inputnya itu data produk dari dapur. Outputnya itu catatan stok produk jadi. Yang terakhir adalah proses 5, melakukan promosi. Mempromosikan produk via Instagram atau offline. Inputnya strategi promosi, outputnya catatan promosi.
entity dan atribut. Yang pertama untuk entity pelanggan, atributnya itu nama dan kontak WA atau Instagram. Yang berikutnya untuk pesanan, atributnya nama produk, jumlah, catatan khusus, dan tanggal pesan. Yang berikutnya transaksi keuangan, atributnya tanggal, deskripsi, dan jumlah. Yang berikutnya entity stok bahan baku, atributnya nama bahan baku, jumlah, dan satuan. Yang berikutnya stok produk jadi, atributnya nama produk, jumlah, dan harga. Yang terakhir itu entity promosi, atributnya tanggal posting, media, dan konten. Baik, yang terakhir adalah perancangan sistem baru menggunakan tools UML. Di antaranya ada use case diagram, sequence diagram, class diagram, dan activity diagram. Yang terpampang ini adalah gambar use case diagram seperti yang dilampirkan. Berikutnya adalah gambar sequence diagram seperti yang dilampirkan. Berikutnya yaitu gambar kelas diagram seperti itu, seperti ini. Yang berikutnya, yang terakhir itu gambar activity diagram seperti flow. Jadi sekian presentasi dari kelompok ini untuk memenuhi tugas kelompok analisa perancangan sistem. Sekian, terima kasih.